Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putih Salsabila Sahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI 1. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menjalani hari-hari kita walaupun dalam masa pandemi ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah berjuang sehingga manusia di muka bumi ini bisa merasakan indah dan manisnya Islam. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, pengertian teori belajar konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menentukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, tujuan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaannya itu sendiri. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikiran yang mandiri. Yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Yang ketiga, unsur-unsur teori belajar konstruktivistik. Yang pertama itu memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Yang ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat, adanya dorongan dari siswa sendiri. Yang kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Yang keempat, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekadar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pernyataan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang terakhir, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Yang kelima, proses belajar konstruktivistik.
Yang pertama, proses belajar konstruktivistik. Esensi dari teori konstruktivistik adalah siswa harus menemukan dan transformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki informasi itu menjadi milik mereka sendiri, sehingga dalam proses belajar siswa membangun sendiri pengetahuan mereka dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, peranan siswa. Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa menjadi pusat kegiatan dan guru sebagai fasilitator, karena belajar merupakan suatu proses pemaknaan atau pembentukan pengetahuan dari pengalaman secara konkret, aktivitas kolaboratif, refleksi, serta interpretasi yang harus dilakukan oleh siswa sendiri. Yang ketiga, peranan guru. Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan proses pengonstruksian pengetahuan agar berjalan lancar. Yang keempat, sarana belajar. Sarana belajar dibutuhkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh agar mendapat pengetahuan yang maksimal. Yang keenam, aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Yang kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang ketiga, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Yang keempat, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan, dan terima kasih. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.